Maulid Nabi adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa pada hari Senin. Pada saat itu, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Rasulullah pun menjawab, "Karena hari Senin hari di mana saya dilahirkan dan hari di mana saya diutus. Oleh sebab itu, maka saya berpuasa." Ramadan sudah menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran dan diturunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, sebab bulan Rabiul Awal bulan yang biasa saja. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia sebab dilahirkannya Rasulullah SAW. Bahwa kita kepada Nabi Muhammad Agar bisa lebih semangat untuk menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. menyiapkan ceramah. Lalu biasanya di akhir acara ada pembagian nasi kotak dan rebutan telur di pisang-pisang yang sudah dihias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di bulan ketiga pada tahun Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW telah dilahirkan di bulan ini. Mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya nih, boleh nggak sih kita memperingati Maulid Nabi? Apakah ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW? Ataupun apakah Rasulullah SAW beliau pernah merayakan hari kelahiran? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Falyafrahu, maka bergembira. Maka di sini para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan lafaz rahmatillah di sini adalah Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita bergembira atas anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa adanya Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana hadis ini disepakati oleh sebagian para ulama hukumnya adalah sahih. Satu ketika Rasulullah SAW beliau datang ke kota Madinah, maka beliau melihat orang Yahudi yang ada di Madinah ini, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Maka mereka menjawab, "Hari ini adalah hari di mana Nabi Musa, Nabi kami, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan Firaun laknatullah alaih. Maka atas itulah kami berpuasa." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami orang Islam lebih berhak melihatkan Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Atas dasar hadis ini, para ulama mengatakan mensyukuri hari-hari besar Islam seperti Nuzulul Quran, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj, itu termasuk bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pun pernah ditanya dalam sebuah hadis, menceritakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka Rasulullah menjawab, "Wulitu fihi wa bu'istu fihi." Saya diutus pada hari Senin dan saya pun dilahirkan pada hari Senin. Dan jadi dalam memperingati Maulid Nabi SAW, orang-orang ini mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada dengan cara puasa, ada dengan cara bersedekah,
ada dengan cara kumpul-kumpul kemudian mendengarkan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ini semua adalah dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mengamalkan seluruh sunnah mulai dari surah, sirah dan sarirahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan dalam satu kitab, ada seorang sahabat itu dia yang mengaplikasikan cintanya kepada Nabi dengan cara yang unik. Satu ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah saya sakiti, maka kisah saya sekarang." Maka para sahabat diam semua menunduk. Tidak ada yang berani mengkisah Nabi Muhammad SAW. Maka di tengah para sahabat sedang menunduk, tiba-tiba ada seorang sahabat berdiri, namanya Uqasyah bin Mihsan. "Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Uqasyah, kapan saya menyakitimu, wahai Uqasyah?" "Ya Rasulullah," kata Uqasyah, "dulu ketika dalam peperangan, suatu ketika engkau mencambuk kuda engkau, kemudian cemetinya kena kulit saya dan itu sakit ya Rasulullah. Sekarang saya mau kisah." "Oh begitu," kata Rasulullah. "Kalau begitu, wahai Bilal, kamu silahkan pulang ke rumah, ambilkan cemeti saya." Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu pun pulang ke rumah, mengambilkan cemetinya Rasulullah SAW. Maka cemeti tersebut pun diberikan kepada Uqasyah. Maka ketika Uqasyah berdiri memegang cemeti tersebut, maka Abu Bakar berdiri, "Wahai Uqasyah, kalau memang engkau ingin berpisah Rasulullah, kisah saya." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, duduk." Maka Umar berdiri, "Wahai Uqasyah, kalau kamu mau berkisah Rasulullah, kisah saya." Maka Rasulullah perintahkan, "Wahai Umar, dulu." Maka Hasan Husain berdiri, "Saya sebagai cucunya Rasulullah, kalau engkau mau berkisah Rasulullah, kisah kamu cucunya." Maka Rasulullah perintahkan Hasan Husain ini. Maka ketika Uqasyah mulai mengangkat cemetinya, tiba-tiba ada kejadian aneh. Cemetinya tiba-tiba dia buang, kemudian dia datang memeluk Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang tega menyakiti engkau ya Rasulullah? Saya hanya ingin menempelkan kulit saya ke kulit engkau ya Rasulullah." "Wahai sahabatku, siapa yang ingin melihat ahli surga, agar Uqasyah, dia termasuk ahli surga." Jadi inilah orang kalau sudah cinta, apapun caranya kadang dia lakukan. Maka kita memperingati Maulid Nabi, membaca sholawat, kemudian mendengarkan kisah Nabi, itu dalam rangka membangun rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik pemirsa, sahabat Darussalam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Al-insan mahadul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sumiyal insan li kasratin nisyan. Dinamakan manusia karena banyak lupa. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya itu dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.